What is the fastest way to grow a massive church? They promote a version of Christianity that glorifies man rather than God. Ada garis yang sangat tipis antara gereja dan hiburan. Tipis. Pendeta khotbah di mimbar gitu kan, dia nanya, I asked ChatGPT, what is the fastest way to create a mega church, to bring people to church? ChatGPT bilang, oh it's easy. Hari ini gereja menjelma menjadi hiburan rohani. Gue sepakat banget bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita terhibur nggak? Apakah lu bisa membuat orang datang tertarik kepada Tuhan, let's say? Karena akan selalu ada orang yang bilang begini juga. Kita mesti bikin itu menarik supaya orang datang pada Tuhan. Create an event, undang pembicara terkenal gitu deh. Artis, ada yang acara besar-besaran. Segampang itukah bangun gereja zaman sekarang? Jangan keburu nyinyir, tapi juga kita mesti akhirnya mempertanyakan, bergereja itu apa? Warga Hello God, teman-teman semua. It's been a long time. Welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Ko. Andre Tunggal. Gue udah mau serobot dulu aja tadi. Udah mau serobot ya? Iya. Untuk gue mulai dulu. Tapi gak apa-apa, gue merasa bahwa this is the time. Shine Julius, shine. Shine Julius, shine. Perlu ada nadanya gak? Apa kabar Ko Andre? Gila teman-teman, barusan for context gue sama Ko Andre habis ngobrol panjang lebar. Udah jadi tuh satu episode. Tapi semua topiknya lompat-lompat. Karena terlalu banyak yang harus dibicarakan, terlalu banyak hal yang kita tidak temukan. Iya. Tidak bertemu dan bicara. Dan udah lama banget kita gak ketemu di meja ini, di markasnya Ko Andre. Selamat buat Julius. Terima kasih. Selamat, udah gitu aja. Iya, selamat aja. Emang terakhir kali gue belum menjadi pria dewasa, sekarang sudah. Haleluya. Haleluya. Tapi gue mau nyorotin satu hal, Jules. Apa tuh? Setelah sekian purnama. Iya. Purnama banget nih. Purnama banget. Literally nih ya. Gue berasa jam mulut tambah 2 cm. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dan Injil diberitakan demikian pula. Rambut Julius bertambah tinggi. Bentar, Jul. Menara Babel bukan tuh? Bukan. Menara Babel tinggi ke atas. Tinggi ke atas ini? Rambut gua kalau dilihat dari samping, dia kelihatan tinggi dari depan tapi sebenarnya dia melandai ke belakang. Berarti itu menara Pisa. Bukan dong. Menara Pisa miring doang. Iya dong, ini dia melandai ke bawah. Udah, tapi kita tidak ada di sini untuk ngomongin rambut. Berarti hybrid ya? Hybrid. Kan judul thumbnail Hello God kali ini Menara Babel. Oh bukan dong. Oh bukan. Tulisannya kami pamit. Aduh, bahaya. Beneran? Enggak. Beneran lu mau judul itu? Enggak dong. Siapa tahu. Tapi teman-teman udah langsung curious nih, langsung curiga nih. Ini maksudnya apa nih ada kata pamit? Nah, itu tunggu di 3 minggu lagi lah. Gua akan upload kontennya. Jadi gue dilibatin nggak? Kayaknya enggak. Sedih banget. Makanya kita ngomonginnya sekarang aja. Ya intinya ya kita minta doanya aja lah dari teman-teman mah. Kalau kayak gini mah kita minta doanya aja dari teman-teman. Kita udah lama loh nggak se-frame. Udah lama banget. Kayak 3 bulan. Tapi gue percaya kayak misalnya Daud dan Yonatan itu meskipun mereka berada berlainan tempat, tapi katanya hatinya satu sih. Keren. Katanya begitu juga. Untuk kemuliaan Tuhan. Iya. Beda pelayanan, beda ladang. Beda pelayanan, beda ladang, beda tempat. Sama beda tugas. fase hidup. Tetapi perjalanannya dalam pimpinan Tuhan. Gila, keren banget Bapak Andre Tunggal. Terpujilah Tuhan. Tapi nanti diedit ada kayak surganya. Gitu. Nanti ya, gue coba minta tolong teman kita tercinta, Amelia. Bukannya lu yang edit? Gue ngedit, tapi kan level gue nggak setinggi level itu. Level belum segitu. Belum segitu. Rambut doang, emang levelnya tinggi. Coba ya dah, intinya kita mau bahas satu hal teman-teman hari ini. 2 minggu lalu tuh gue kirimin Ko Andre Reels di Instagram yang kita berdua udah lupa isinya apa. Tapi gue jadi ingat lagi. Ya, tapi kita jadi ingat lagi gara-gara kita ketemuan hari ini. Teman-teman 2 minggu lalu itu ada satu Reels yang muncul. Gue yakin teman-teman semua yang suka nontonin Instagram harusnya udah nonton kalau algoritmanya tepat. Itu adalah ada satu pendeta, gue rasa dia pendeta Korea ya. Kayaknya sih pendeta Korea. Dari tampangnya tampang ajusi gitu. Oh iya benar, Ajuma perempuan. Ajusi kan? Ajusi. Benar. Ajusi. Ya. Nah, dia tuh lagi khotbah, pendeta nih orang. Pendeta khotbah di mimbar gitu kan. Dia nanya, I asked ChatGPT. Gila.
Gue pikir dia bakal khutbah bahasa Korea, ternyata enggak. I asked ChatGPT, what is the fastest way to create a church, mega church, gue bilang, to bring people to church. ChatGPT ngomong, oh it's easy, gampang. It's easy Ferguson. Oh, it's easy Ferguson, nggak bukan susah, tapi gampang gitu. Create an event, terus habis itu build poster, connection, terus habis itu undang pembicara terkenal gitu. Artis, adain acara besar-besaran, siapin band. Gampang buat bikin gereja zaman sekarang, intinya gitu. Terus gue langsung tergelitik. Setelah gue melihat pengalaman dan ketemu banyak orang, gue nyadar bener juga ya. Gampang loh bikin gereja zaman sekarang. Lu butuh, sorry ya, gue agak jahat nih. Lu butuh orang yang punya duit. Lu butuh tinggal cari orang yang bisa. Atau kalau enggak lu bawa proposal aja. Lu bawa proposal. Cari investor. Cari investor, iya itu lu punya duit. Ya itu bahasa, mohon maaf ya teman-teman ya, itu bahasa yang analogis yang mudah dimengerti. Gitu. Gampang bikin gereja, bangun mudah. Terus gue jadi penasaran, segampang itukah bangun gereja zaman sekarang? Ketika zaman dulu gue ngerasa orang-orang tuh susah banget ibadah, sekarang gampang banget ibadah. Nah itulah yang kita mau bahas hari ini gitu. Arti dari membangun gereja dan kenapa gereja ada. Ini konten ini nyambung sama gereja 360 loh sebenarnya. Keren. Apa itu gereja 360? Jadi buat teman-teman bisa memahami ya, sebenarnya ini adalah kayak peralihan gitu. Dari host Hello God kan panjang terus. Gereja 360 kan. Nah, jadi ini nanti di mirror aja ke 360 deh. Pancing terus, ambil kontennya. Gua ambil. Iya, gua ambil. Abis gua upload minggu depan tapi ya. Iya. Ya, jadi intinya itu. Apakah berarti saat ini sebegitu mudahnya kita orang-orang bikin gereja? Karena siapa tahu kita berencana bikin gereja bareng gitu. Dari nama gerejanya 360 kan? Aduh, 361 lah. Biar beda dikit gitu. 360 kan online. Disclaimer ya, gereja 360 itu tidak menjadi gereja. Tapi meskipun banyak orang tanya, ini lu lagi bikin gereja ya? Padahal nggak tahu ya, maksudnya orang selalu berpikir bahwa ujung-ujungnya gereja. As what we think about the church itself ya. Iya. Ya, tapi anyway, Julius datang dengan ide gereja 361. Jadi nanti gereja 360 podcastnya 361 servisnya gitu. Iya, benar. Bisa stop gak? Jadi kalau misalnya ada gereja 361 itu dia, bukan gue. Iya, itu gue, bukan dia, benar. Itu gue setuju. Ya udah lu cari investor deh. Ya udah, balik ke topik. Lu aja bisa bercanda gitu. Cari investor. Segampang itu ya buat gereja zaman sekarang. Makanya pada akhirnya kan kita balik lagi apa definisi gereja itu. Iya kan? Nah, kebetulan tadi sebelum waktu ngobrol sebelum podcast ini kita ngobrol terus kemudian ya kesibukan apa ya gue sekarang kan lagi studi doktoral gue di bidang leadership dan gue lagi mau ngarahin penelitian gue kepada gereja kan karena gue rasa itu adalah trajektorinya perjalanan gue dalam pelayanan ya sejauh ini karena gue amatin hari ini bahwa kita tuh ada dalam satu kultur tradisi gereja yang ada di Indonesia atau mungkin lebih tepatnya tradisi populer kita. Gereja itu adalah hari Minggu, lu bergereja di mana? Itu gereja dalam pikiran kita. Di Indonesia tuh? Iya, dalam pikiran kita di Indonesia itu gereja itu adalah tempat ibadah. Dalam pikiran kita gereja di Indonesia itu adalah tempat untuk berhari Minggu, untuk melakukan ibadah, datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman, and then that's all. Itu pikiran kita tentang gereja. Jadi kalau definisi tentang gereja adalah sebatas itu, makanya nggak heran pada akhirnya arah pembicaraannya kita itu tadi yang lu bilang tadi. Bagaimana sih cara bikin gereja supaya bisa gede menarik banyak orang dan sebagainya. Ya udah ChatGPT bilang gampang banget. Cari aja pembicara yang menarik, yang lucu, mungkin ya bikin orang tertarik, bikin orang seneng, either punya popularitas sebagai artis atau pelawak atau apa. Maaf ya bukan apa ya, ini mohon maaf sekali. Tapi kita ngomong apa adanya aja kan. Iya, gitu. iya. Terus kemudian kita cari satu hall yang besar. Kita kasih sound system yang terbaik. Kita kasih AC yang adem, dingin, nyaman ya untuk orang beribadah. Lalu kemudian lagunya smooth, bagus banget. Tata cahayanya yang bagus.
Ya semuanya akhirnya kan kita bilang, wah semuanya itu butuh modal banget. Ya iya itu tadi. Makanya kan kita bilang investor. Tapi anyway, kalau memang definisi gereja hanya itu saja, ya sudah, memang segitu saja. Dan seperti yang lu bilang tadi, gampang. Gampang ketika kita sudah punya resource-nya. Kan gitu kan. Lu kalau ditawarin ada kesempatan itu lu bangun gak? Ya, Gue sendiri berusaha untuk mengajak kita tidak langsung nyinyir. Oh, maksudnya gimana? Tidak langsung nyinyir. Oh iya, oke. Maksudnya tidak langsung nyinyir itu dalam arti tidak langsung negatif tentang itu. Tapi juga tidak langsung naif. Bahwa berarti ya udah itu kan itu adalah sesuatu yang benar gitu. Iya. Jadi gini, pada akhirnya gue mengajak kita untuk berpikir, melihat itu dan bergumul dengan pribadi di hadapan Tuhan. Apakah itu betul? Apakah itu sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Pada akhirnya menurut gue sih begitu. Iya. Karena gini, misalnya. Gua satu saat lu berkhotbah. Iya. Supaya lebih menarik buat orang, lu berkhotbah tidak pakai jas. Lu cuma pakai kaos oblong dengan altar aja, dan lu berkhotbah dengan sangat santai di tengah konteks gereja yang sangat kaku misalnya. Tapi lu melakukan itu dengan sebuah kerinduan untuk supaya engage dengan anak-anak muda. Pada akhirnya waktu lu berkhotbah dengan keadaan seperti itu, akan ada dua pandangan, Jul. Yang pertama adalah pandangan yang bilang, ini Julius nih sok-sokan doang nih. Cuman supaya menarik aja. Padahal kan orang harus tertarik pada firman-nya, bukan tertarik pada penampilan orangnya. Iya, benar. Akan ada yang nyinyir kayak gitu. Tapi ada juga yang akan kemudian yang mengapresiasi dan mengatakan, mestinya caranya begini nih. Nah ini baru gereja nih. You see? Iya. Lu nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Pada akhirnya itu akan balik lagi kepada diri lu sendiri dengan Tuhan. Kenapa lu melakukan itu? Dan pada akhirnya Tuhan yang akan menghakimi lu kan. Dalam arti Tuhan lah yang akan menilai apakah yang lu lakukan itu berkenan buat Tuhan atau tidak. Ini kalau kita ngomongin gereja nih ya. Nah itu kan gue ngomong pada stage performance ketika lu misalnya jadi seorang pengkhotbah misalnya. Iya. Ya kan? Sekarang kalau kita balik lagi kepada gereja yang tadi itu. Nah itu tadi. Kita belum ngomong elaborasi tapi gue kasih semacam wawasan di awal. Bahwa gue mengajak kita untuk jangan nyinyir juga. Jangan keburu nyinyir. Tapi juga kita mesti akhirnya mempertanyakan pada akhirnya. Bergereja itu apa? Nah karena menurut gue gini, apakah lu bisa membuat orang datang tertarik kepada Tuhan, let's say? Karena akan selalu ada orang yang bilang begini juga, bahwa ya kita mesti bikin itu menarik supaya orang datang pada Tuhan, right? Iya. Ya itu kan sama seperti misalnya nih, gue buka wawasan aja nih ya teman-teman ya, gue buka wawasan. Itu sama seperti misalnya kita galang dana, kita let's say ketemu investor, kita kemudian pergi mission, pergi misi ke daerah yang terpencil. Lu butuh dana, lu butuh usaha perintis, lu butuh bikin misalnya pengobatan gratis dan sebagainya. Sekarang gua tanya, caranya rohani atau duniawi? Wah, susah tuh. Lu bikin pengobatan gratis misalnya, atau lu bikin semacam kayak pasar murah. Rohani itu. Duniawi atau rohani? Rohani itu. Pelayanan soalnya kan? Nah makanya gini loh, pada akhirnya lu menarik orang, dan ketika menarik orang, lu preaching tentang the gospel itself. Atau mengkhotbahkan tentang berita keselamatan. Orang datang pada Tuhan. Nah, sekarang gue tanya, apa bedanya kalau begitu misalnya kita ganti aja lokasi pedalaman itu dengan kota. Di mana kota itu gimana cara gathering orang datang? Gimana cara membuat orang itu datang? Lu dengan entertainment. Nah makanya gue bilang gue nggak mau nyinyir dulu. Kita nggak boleh nyinyir dulu. Kita mesti lihat dari perspektif bahwa itu cara efektif mengumpulkan orang. Tapi menurut gue, once again, menurut gue adalah keliru kalau kita cuma sampai di situ. Cuma sampai pada bagaimana membuat orang datang banyak, rame, gathering, kumpul, and then tidak ada perjumpaan dengan Yesus. Cuma dikasih entertainment, bulgogi gratis. Bulgogi gratis. Sorry, gue suka banget. Gue berkaca dari 12 tahun lalu waktu gue SMP. Gue pernah diajak ke satu gereja. Iya, gue pernah cerita. Gue pernah diajak satu gereja. Dia ngumpulin anak-anak sekolah. Terus setiap habis servisnya. Gue tahu lagi gerejanya di mana. Betul, gereja salah satu bestie kita. Sampai sekarang dia sudah makin boom gitu. Dia makin boom blar. Iya, makin boom blar. Iya, dia kasih bulgogi gratis. Jadi lu diundang kan sama dia kan? Oh iya, baru-baru ini ya. Perwakilannya gue kayak kaget pas lihat message-nya. Wow. Jadi gitu. di situ di bawah ditulis bulgogi nggak? Enggak. Oh enggak, oke. Tapi dia bilang early dinner. Early dinner.
jadi ada kemungkinan makanannya bulgogi. Udah stop soal bulgogi. Nggak gue. Iya, maksudnya pengalaman itu kan bikin lu datang kan? Bikin gue datang, benar. Bikin gue datang. Waktu itu gue perspektifnya anak SMP ya. Iya. Sekarang aja gue nggak menolak gitu kalau misalkan dia nawarin all you can eat gratis gitu. Gue juga nggak nolak buat Ya, datang. Poin gue adalah gini, kita juga coba belajar untuk tidak langsung cepat-cepat menghakimi. Tapi kita juga di satu sisi tidak kehilangan idealisme kita tentang apa itu gereja dong. Tapi kan nggak semua orang punya idealisme yang sama. Maksud gue Nah, kita ngomong setuju. dari perspektif kita yang udah berkecimpung lama ya. Iya. Belum dengan orang-orang yang kayak baru pertama kali cari gereja atau sedang di dalam fase pertumbuhan mereka. Nggak semua orang kan punya idealis yang sama. Masih lihatnya sama gitu. Oh, gereja tempat beribadah. Gedung, dia butuh gedung, dia butuh tempat, dia butuh AC, lampu dan sebagainya. Iya, makanya kalau perspektifnya cuma sampai di situ ya sudah, sampai sejauh itu maka itu quote in quote dibenarkan. Ebenezer. Sampai sejauh itu. Sampai sejauh ini Tuhan menolong kita. Bukan bercanda. Kenapa gue ngomong gitu? Karena gue baru-baru ini nggak satu nggak dua, gue ketemu orang-orang yang terkesan ya, gue nggak tahu ini gue jahat atau nggak, terkesan memaksa untuk membangun gereja. Church planting, bahasa kerennya ya, bahasa keren. Church planting seakan-akan kayak, oke, di daerah sini udah ada gereja, gerejanya bagus, let's say. Sebelahnya kosong. Udahlah gue bikin gereja di sebelah gereja besar ini. True story. Gue nggak made this up teman-teman. Jakarta. Dekat. Oke, ulang. Jadi itu gereja sudah ada. Gereja udah ada. Ada gereja di situ. Ibarat kayak wilayah itu gereja itu salah satunya yang gede itu. Iya. Sebelahnya ada ruko kosong. Ruko kosong. Dan kebetulan dia dikasih tempat di situ, dibangun lagi gereja di sana. Oh gitu. Iya, yang kayak gue nggak tahu ya. Itu salah satunya. Kalau teman-teman datang ketemu gue, lu bisa nanya langsung, gue bisa sebutin langsung, tapi nggak di sini gitu. Yeah. Dan abis itu nggak cuman itu, ada lagi gereja di daerah Tangerang gitu misalkan. Kayak dia bangun lagi gereja di sini. Gue nggak ngomonginnya gitu. Entah kenapa gue tau pikiran lo, tapi gue nggak ngomonginnya gitu. Pokoknya dia bangun gereja di mana seakan-akan sepertinya di situ sudah ada komunitas dan ada gereja. Seakan-akan memaksa untuk oke, gue ada gedung, oke lah gue bangun gereja di situ. Gue ada gedung, gue bangunlah gereja di situ. Akhirnya yang kayak gereja tuh ada di mana-mana gitu, menjamur. Bahasa jahatnya menjamur. Gini, dalam pandangan beberapa orang di luar Kristen ya, di luar Kristen. Ini gue mencoba elaborasinya supaya enak, kita luas gitu elaborasinya. Jadi beberapa orang di luar Kristen itu tidak bisa paham. Kenapa sih kalian gereja bisa sebelahan? Karena bagi mereka tempat ibadah mereka tidak butuh sebelahan. Karena ke tempat ibadah mereka yang mana aja sama aja buat mereka. Oh iya. Nah, buat Kristen berbeda. Karena dalam kekristenan ini bukan sedang berbicara tentang gini. Gereja itu gue sangat yakin punya semangat. Siapa saja boleh datang beribadah. Itu gue sangat yakin gereja manapun lah gitu ya. Secara umum. Cuman pada akhirnya gereja itu masalahnya berbicara tentang komunitas. Yang komunitas itu sendiri belum tentu tetanggaan pasti satu komunitas. Iya dong. Iya. Fair dong. Fair banget. Fair. Nah, komunitas itu artinya apa? Yang mempersatukan mereka itu adalah segmen mereka, ya, ada yang lebih senior, ada yang lebih keluarga muda gitu kan, ada yang lebih secara mungkin ini komunitasnya adalah pebisnis, atau ini komunitasnya adalah apa, let's say pekerja, atau anyway, itu namanya komunitas. Sehingga ketika ada satu gereja yang bagi gue melihat ada gereja di satu tempat yang sama, kiri dan kanan, selama memang keberadaan gereja tersebut karena memang mengakomodir komunitas, gue oke-oke aja. Tapi lain cerita kalau misalnya motivasinya dibangun untuk menyedot jemaat gereja sono misalnya. Oh gitu. Itu lain cerita dong. Iya. Nah, cuman pada akhirnya siapa yang tahu? Iya, siapa yang tahu? Motivasi itu siapa yang tahu? Ya kita nggak tahu kan. Nah makanya sekarang gue sangat yakin bahwa audiensnya kita nih, yang nonton kita ini adalah audiens yang kita juga harus ajak mereka untuk berpikir, bukan bagian kita untuk menghakimi. Iya nggak sih? Bukan bagian kita untuk menghakimi bahwa oh ini lu bikin gereja ini pasti buat nyedot gitu kan. Ya karena pada akhirnya siapa yang tahu? Iya. Lain cerita kalau misalnya dia misalnya leadernya, gembalanya atau apapun lah, investor terbesarnya lah, dia bikin gereja untuk menyedot.
ya dia yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, tapi Ya dong. gue punya pertanyaan keren berarti kalau gitu. Ngelanjutin dari yang barusan. Tuhan itu kepala gereja. Tapi nggak semua gereja didasari oleh ini Tuhan yang buat gitu. Berarti Tuhan bukan kepala gereja dong. Kalau dia bisa sebut gereja. Karena kan ya gimana ya pertanyaan gue ya. Itu lumayan muter sebenarnya. Tuhan itu kan kepala gereja, berarti Tuhan yang memberikan anugerah atau enggak yang seakan-akan mengizinkan gereja itu ada. Dan tidak semua gereja dibangun atas dasar yang benar gitu kalau kita berkaca dari Kalau Alkitab. kita lihat kayak perjalanannya gitu ya. Ya ada dua dasar kan, kalau yang satu kan misalkan lu kalau berdiri di dasar yang pasir, lu akan gampang jatuh. Toh dia dasarnya misalkan gak Tuhan tapi tetap Masalahnya ini berdiri ya. Iya, masalahnya dia berdiri. Dasarnya nggak batu karena dia cor sendiri. Iya, dicor sendiri Karena dia punya duit. Bagus. Bagus sekali. Karena dia punya duit, dia bikin semennya sendiri. Iya, dia bikin batu karang dia sendiri. Bertobat gitu. Ini cuma bercandaan ya. Nanti ada kakak serius. Iya, maksud gue gitu. Gini loh, pada akhirnya gue percaya bahwa yang namanya pemimpin gereja bertanggung jawab sama Tuhan. Tapi jemaatnya, tidak semua di antara mereka juga pada akhirnya berarti digembalakan atau let's say katakanlah tidak punya kepala sebagai Kristus, enggak juga. Karena gue meyakini banyak orang Kristen tuh jemaat itu mereka memang either antara tulus ya. Iya, tulus, genuine. Sama polos. Tulus atau polos? Iya. Ya itu kita mesti menerima bahwa banyak jemaat yang tulus juga kok. Dalam arti bahkan pelayan-pelayannya pun tulus. Yang pelayanan juga, misalnya katakanlah ada gereja yang dibangun dengan motivasi untuk menyedot jemaat gereja lain, misal, gue yakin juga nggak semua yang pelayanan di gereja tersebut juga lantas kemudian berarti salah semua, nggak juga. Dalam arti orang-orang itu, gue meyakini banyak yang tulus juga melayani Tuhan. Jadi meskipun memang pemimpinnya awal mungkin motivasinya katakanlah mungkin keliru. Tapi gue yakin bahwa mereka juga jemaatnya punya sebuah kesadaran bahwa ini urusan pribadi sama Tuhan. Gitu sih Jul. Iya, urusan pribadi sama Tuhan. Jadi cuman masalahnya gini, gue tidak membenarkan dalam arti. Ya. Karena kalau gereja biasanya orientasinya yang penting adalah jemaat suka datang, jemaat suka ibadah. Pada akhirnya gue meyakini bahwa dia tidak akan maksimal dalam berita Injilnya atau berita khotbahnya, di dalam penata layanannya, semangat yang bisa dilihat oleh jemaat kepada para pemimpinnya, semangat yang terlihat itu adalah supaya bertumbuh serupa Kristus. Itu belum tentu pada akhirnya. Gak kelihatan. Itu gak jadi penekanan. Iya. Ya kan? Tapi kan yang nggak kelihatan juga ya. Nggak kelihatan juga maksud gue tolak ukur keberhasilan gitu. Nah makanya kan sekarang seperti yang kita lakukan ini, podcast-podcast kita, ini gereja 360 kan? Oh enggak, ini masih Hello God. Gua mau struggle together, finding God together. Gereja 360. Masih tersisa. Tuhan masih mempercayakan. Gua lagi ngebayangin situasi sekarang tuh udah kayak kita lagi di Getsemani. Oke, Getsemani. Iya, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Betul. Amin. Sorry gua ketawa. Karena menurut gue itu relate mampus teman-teman. Jadilah kehendak Tuhan bukan kehendakku. Gila, kok Andre tuntunan Tuhan emang najis, kadang-kadang seru banget. Iya, jangan salah ngomong ini najisnya dia ya, itu ini. Najisnya tuh najis keren ya, gitu. Oke. Tadi ngomongin apa kita? Iya, gue jadi lupa. Karena gereja 360, terus habis itu. Oh iya, makanya kan kita sekarang kan berusaha untuk memberikan awareness kan. Yeah. Supaya gue meyakini bahwa jemaat itu butuh guidance, butuh sebuah clarity di tengah kebiasaan, asik gitu ya. Jadi keren. Kayak apa yang kita lihat hari ini bisa jadi bias. Kita butuh sebuah kejelasan. Kalau gue sebut suara kenabian kayaknya terlalu ini ya, terlalu gimana. Enggak lah. Tapi mereka butuh clarity, mereka butuh perspektif. Nah itu yang kita lagi lakuin. Kita berusaha supaya jemaat itu sadar betul bahwa sebenarnya kenapa gereja itu ada? Gereja itu ada sebagai tempat berkomunitas. Tempat di mana kita mempraktekkan ajaran Yesus Kristus. Hidup dalam kasih, menghidupi kasih. Bertekun dalam pengajaran para rasul. Mempraktekkan kasih Kristus. Saling bertolong-tolongan, saling merendahkan diri, saling berbagi. Itu gereja. Gitu. Gereja itu adalah tempat di mana kita belajar bertumbuh serupa Yesus.
Satu ibarat tuh kayak misalnya kalau kita lagi berkebun, kita lagi menciptakan satu ekosistem yang baik untuk tumbuhan itu bertumbuh. Gereja itu ekosistem yang baik untuk supaya kita bertumbuh. Nah, cuman sekali lagi tujuan akhirnya adalah serupa Yesus. Nah, cuman seringkali kan gereja tidak menekankan itu sebagai yang paling utama. Karena apa? Karena balik lagi kepada pemimpinnya. Balik lagi kepada siapa yang kemudian mengarahkan jemaat ini mau ke arah mana. Nah, sayangnya memang kita mengamati, kalau kita balik lagi ke video yang awal tadi itu, orientasi ujungnya akhirnya yang penting jemaat banyak, jemaat happy beribadah di sini. Nah, itu kan sesuatu yang kalau cuma sampai di situ sayang banget. Iya. Kurang jelas apa lagi kok kalau lu udah ngomongin kayak gitu, ya kenapa kita masih cari tahu artinya sebenarnya. Kenapa kita masih ngomongin gitu. Itu sangat jelas gitu. Karena pada akhirnya kadang-kadang memang ada garis yang sangat tipis antara gereja dan hiburan. Wow. Tipis. Hari ini gereja menjelma menjadi hiburan rohani. Gue sepakat banget bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita terhibur nggak? Ada unsur itu loh. Ada unsur itu. Ada. Gue setuju. Kita jangan naif lah. Iya. Kita mencari kesegaran, kita mencari kekuatan, penghiburan. Itu ada unsur itu. Tapi jangan lupa unsur pembentukannya. Bahwa seiring dengan kita datang pada Tuhan, kerinduan Tuhan adalah pembentukan. Kerinduan Tuhan pertumbuhan rohani. Kita jangan sampai cuman datang sama Tuhan, gue datang supaya apa? Gue kayak cuman dihibur aja sama Tuhan, terus nanti gue jalan lagi ikut apa yang gue mau. Yeah. Itu salah banget gitu kan. Artinya itu sesuatu yang pada akhirnya you lost the blessing. Kamu kehilangan berkat yang semestinya didapatkan oleh seorang Kristen dalam gereja. Iya kan? Jadi maksudnya gereja itu ada unsur hiburannya, iya. Ada unsur itu, iya. Tapi ketika gereja hari ini di kota besar lah katakanlah, atau kemajuan zaman sekarang yang mengeluh-elukan yang namanya entertainment, ya hiburan, mengeluh-elukan yang namanya healing, gitu kan ya. Yeah. Nah, pada akhirnya ya udah, lu terjebak. Makanya gue bilang garis batasnya tipis banget. Iya. Dan bukan berarti nggak bisa, kita tuh nggak boleh menikmatinya ya, bukan nggak boleh, tapi harus ada aware sisi yang lain gitu. Iya. Gue selalu mengatakan bahwa harus ada dua sisi yang berjalan bersamaan. Yaitu sisi ketika kita itu di satu sisi dikasihi sebagai anak, disayang, manjakan, bukan? Manja ya. Terlalu konotasinya terlalu bagus, ya. Iya, benar. Tapi maksudnya diterima, dikasihi. Tapi di satu sisi yang sama kita didewasakan. Ya dong, sebagai seorang anak didewasakan, diberikan tanggung jawab, kita belajar bertanggung jawab, kita belajar untuk makin dewasa, kita belajar makin benar, makin melayani Tuhan. Gua rasa tanggung jawab itu penting sekali. Dan maaf kata, kalau kita berpikir itu hanya gereja, misalnya mega church yang tidak melakukannya, Anda salah sekali. Karena gereja yang tidak mega pun jatuh pada semangat yang sama. Kadang-kadang kan ada sebagian kelompok gereja tuh nyinyir ya sama mega church. Nyinyirnya tuh, itu mah entertainment doang. Pada akhirnya lu juga entertainment loh. Dengan cara apa, Jol? Mengadakan sport day. Sorry, kreativitasan gue makin tumpul nih. Dengan cara apa tuh Bapak Andre? Dengan cara lu terus-menerus mengentertain jemaat yang cuman mau gaya lu. Susah tuh. Kayak gue bikin clear ya. Iya. Ini kritik gue juga terhadap gereja konvensional. Gue juga berasal dari gereja konvensional dong. Oh iya, betul. Tapi kritik gue juga. Kritik gue adalah kita selalu nyinyir kadang-kadang ya. Kita sering banget mudah untuk nyinyir pada gereja yang kelihatan entertainment. Dengan mengatakan bahwa ini menyenangkan jemaat. Lah kita juga menyenangkan jemaat kok. Kita bikin gedung gereja yang bagus juga. Ya mungkin tidak sebum-bum blar begitu. Iya. Tapi gedung gerejanya bagus juga. Ya kan? AC-nya kita bikin bagus juga. Ya kan? Tapi stylenya berbeda aja. Stylenya yang ini lebih kalem, lebih tenang. Lu juga entertain juga kan sebenarnya. Lu entertain segmen jemaat yang memang mau kalem-kalem aja. Iya, karena nggak membutuhkan gedung gereja yang gimana banget untuk beribadah gitu pada akhirnya. Iya. Artinya gini, kita jangan terlalu cepat menuding.
dengan mengatakan bahwa itu entertain, jangan terlalu cepat menuding juga. Pada akhirnya gereja tersebut bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa yang dia sedang lakukan? Apakah dia membawa jemaat semakin serupa Yesus atau tidak? Kita pun harus bertanggung jawab sama Tuhan. Ya kan? Bahwa apakah kita juga melakukan bagian kita dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Pada akhirnya biarlah setiap orang menilai hidupnya di hadapan Tuhan dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Iya. Gue kadang ya, baru-baru ini gue juga lihat sebenarnya ada satu video lain gitu. Yang tiba-tiba keinget gue gara-gara kita ngomongin gedung gereja dan sebagainya, apalagi orang-orang nyari gereja, nyaman dengan gerejanya. Di Swiss, gue gak kesana. Oh, gue gak lu kesana. tau banget gue mau. Iya. Gue mau arah kesana. Gue udah bilang chemistry kita tuh udah bagus. Lu udah lama gak ketemunya chemistry masih bagus gitu. Di Swiss ada gereja. Di situ kan gereja tuh gede, bagus kan. Tapi dipajakin. Jadi lu kalau secara profesional lu ada pekerja, dia tuh ngambil sebagian dari atau sedikit dari gaji lu buat perawatan gereja tersebut. Sistemnya nggak persembahan, sistemnya langsung diambil. Nah, dengan begitu ada banyak warga-warga sana yang mencabut keanggotaan gereja mereka supaya mereka nggak keluar biaya itu. Gitu. Jadi akhirnya mereka benar-benar lepas dari gereja atau dicap sebagai tidak beragama gitu. Dan itu banyak dilakukan fenomena itu ada iya, ya? fenomena itu ada. Gue dengar dari content creator Indonesia yang ada di sana kebetulan. Gue barusan dengar sama gue kok agak lupa ya pada konteks di mana, di barat ini pasti. Cuman gue nggak yakin apakah di Eropa atau di US. Bahwa misalnya gini, gue jemaat gereja nih. Iya. Gue kalau persembahan ke gereja, gue kepotong pajak, Jul. Oh itu beda lagi tuh. Iya, beda lagi. Jadi gue nggak harus bayar pajak ke negara karena negara consider itu sebagai Pajak. bagian pajak gue juga kepada komunitas. Which is menurut gue positif banget. Menurut gue sih positif. Makanya, di Eropa deh kayaknya di Eropa. Cuman di mana gue nggak yakin. Apa di Jerman apa Belanda? Gue nggak yakin. Iya, Belanda I think. Ya. Jadi gue punya kontribusi terhadap komunitas. Negara consider itu sebagai komunitas dan sebagai society ya. Jadi enak banget gue merasa begitu. Nah tentu dalam hal ini di sana itu bukan untuk memperkaya gereja kan. Dalam hal ini ya Pak sebagai operator gereja, pemimpin gereja juga punya accountabilitas juga untuk mempertanggungjawabkan uang jemaat. Nah cuman memang pada akhirnya di Indonesia kita harus mengakui. Ada faktor, sekarang kalau kita ngomong soal duit. Aduh, bahaya tuh. Nah itu faktor itu susah. Faktor itu susah kenapa? Karena transparansinya itu tidak semua clear. Nah itu kita harus menerima realita itu. Cuman pada akhirnya ya makanya teman-teman orang itu akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Gak semua orang bisa terima jawaban itu loh kok. Gue kayak karena gue pernah berdebat soalnya sama orang tentang perpuluhan atau persembahan. Ini off topic dikit ya. Iya. Tentang perpuluhan atau persembahan. Gara-gara gue jawabnya kayak gitu. Ya dia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dia nggak terima jawabannya. Iya di hadapan Tuhan. Tapi kan gue nggak tahu duit gue tuh yang dipakai. Wah gila. Kalau pada akhirnya ya menurut gue ya gue begini, lu memberikan persembahan. Iya benar, lu bisa bilang itu duit lu. Tapi kalau menurut gue, kalau lu adalah seorang yang bertumbuh disiplin serupa dengan Yesus Kristus, lu akan bilang itu bukan duit lu. Keren. Itu duitnya Tuhan. Yang dipercaya. Kita bukan naif ya, kita Iya, bukan naif kita dalam arti, ini duit Tuhan gue kasih ini. Ya itu urusan hamba Tuhan, biarlah dia bertanggung jawab sama Tuhan. Bukan. Gua nggak kemau juga lu menjadikan itu pada akhirnya untuk menjadi tameng ya. Tidak juga. Tapi urusan hati lu sendiri mesti beres sama Tuhan. Tapi penekanan gue sekali lagi kepada hamba Tuhan atau kepada siapapun pemimpin gereja atau bahkan siapapun yang bahkan menggunakan gereja untuk bisnis. Wah, lu akan bertanggung jawab dengan sangat berat di hadapan Tuhan, seriusan. Wah seriusan, lu akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan itu bukan hal sepele itu. Itu hal berat banget. Hal berat banget. Either enggak hari ini, nanti. Tapi ya sudahlah, itu berat banget, serius.
Karena apa? Karena menjadi penggembala yang jahat itu atau penggembala yang mengeksploitasi domba-dombanya itu ngeri loh. Ngeri banget. Gila. Iya kan? Iya, ngeri banget. Pada akhirnya biarlah kita sebagai jemaat, sebagai aspek etis, kita menyerahkan dalam tangan Tuhan dong. Gitu. Ya pada akhirnya lu mesti ingat juga bahwa itu that's not your money. Ya, itu bukan uang lu, itu bukan hak lu. Meskipun secara hukum sipil negara mengatakan bahwa ya itu hak lu. Ya secara hukum kepemilikan ya itu hak lu, itu duit lu, betul. Tapi sebagai seorang pribadi Kristen atau pribadi di dalam Tuhan, lu mesti sadar bahwa itu uang lu bertanggung jawab. Itu milik Tuhan, bukan punya lu. Nah itu kadang-kadang orang melupakan aspek itu. Iya. Itu walaupun off topic tetap itu what a very great point Bapak Andre Tunggal. Karena kita, nah ini sekarang kalau kita ngomong ininya ya, bahwa gereja mega church ya sangat rentan. Gue nggak bilang semua. Gue melihat ada juga gereja-gereja mega church yang punya governance yang baik. Secara keuangan mereka bukan milik 1-2 orang, tetapi dipertanggungjawabkan. Ada komitenya, ada sinodal, bahkan diaudit. Iya, ada. Tetapi gereja-gereja mega church memang pada akhirnya akan rentan jatuh pada masalah itu. Gue dengar kok ada gembala yang punya mobil Bentley cuma 7 di dunia, dia punya 1. Persembahan dari jemaat, saudara-saudara. Betapa rindunya saya menjadi pendeta. Iya, itu positif. Iya, itu positif. Cuman buat gue banget tuh ya. Tahu deh. Kalau misalnya di Indonesia itu semua orang tajir-tajir semua, miliarder semua misalnya ya. Terus lu punya Bentley ya mungkin ya acceptable lah. Mungkin ya. Tapi kalau misalnya lu sebagai seorang pemimpin rohani, soalnya ada kata rohaninya di sana. Iya. Itu kan ada satu aspek rohani yang lu tunjukkan tuh. Iya. Yang lu gak bisa lari tuh. Ya. Bahwa apa sih yang lu lagi ini kan ke jemaat? Lu ajarin. Apa sih? Gue nggak tahu ya, gue mungkin agak nggak terlalu relate banget untuk mobil mewah ya. Iya. Mobil mewah, jam mewah, ya gue nggak terlalu relate. Ya gue maafkan kalau gue agak cupu gitu ya. Nggak apa-apa. Karena kan mungkin ada orang bilang itu kan hobi gue. Iya, gitu. iya. Ya tapi kalau itu memang keluar, semisal nih, ya, lu adalah keluarga miliarder banget nih misalnya, triliuner banget nih. Ya udah go ahead ya. Gitu. Itu pun sebagai seorang pemimpin rohani lu harus mawas diri loh. Iya. Memang itu duit lu bukan ambil dari jemaat, tapi apa pikiran orang juga, jangan sampai lu jadi batu sandungan dong. Iya. Gitu. Karena pada akhirnya balik lagi ke keterikatan lu dengan materi dunia. Gila, keren banget, cocok ya. Memang tambah bijaksana Julius. Terima kasih. Selain rambut apa Sejak tinggi, punya kehidupan yang jauh lebih ini Baru. fase baru ya. fase baru di dalam kehidupan. Gue nggak bilang jauh lebih lengkap loh. Karena setiap masa itu punya keindahannya. Bukan setiap masa punya musanya, setiap musa punya misinya. Anda dengar dari khotbah ya? Enggak, gue denger dari Apologet terkenal. Apologet. Itu salah satu quotes terkenal yang pernah gue denger. Nempel di kepala Itu gue. gue juga ambil dari orang kok. Oh gitu ya? Kan gue juga. Enggak lah, tetap gue tau ya dari lo, jadi aman. Gak ada citasinya di situ. Karena udah gelar doktoral, jadi harus ada Nah, citasi. belum. Soon to be, Bapak. Soon to be. Doakan ya. Iya. Gue kadang tuh sampai mikir ya, berapa kali kita bahas tentang gereja sejak episode 1 sampai hari ini. Menyentuh 200 saudara-saudara. 200? 200 episode, hebat ya? Oh iya. Gak kerasa deh. Gila. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah dia Puji semakin Tuhan. besar. Biarlah Kristus semakin besar. Kita semakin kecil. Tapi pada kenyataannya kita tetap membesar. Iya, Badannya. ini kurang disiplin nih. Ayat itu gak relate tuh. Gak bisa tuh. Yohanes waktu dia rilis ayatnya Yohanes 3. Soalnya Yohanes pada waktu itu makanannya adalah madu dan Belalang. Bukan daging dan wagyu. wagyu.
Lu masih suka nonton itu nggak, Jol? Lumayan sering. Stick Wagyu itu Masih. siang-siang hari. Gue masih suka. Jadi Julius itu sambil dia makan siang, kebiasaan dia adalah dia nonton masak steak. Orang masak steak ini gimana, daging ini direndam di wine, daging ini direndam apa, terus dia sambil nonton, dia sambil makan, saudara-saudara. Itu kebiasaan dia. Iya, itu menambah rasa. Gospel. Terima kasih. Ya, lu bayangin teman-teman lu makan ayam goreng pakai nasi, terus habis itu lu nonton ini daging sapi. Rasanya berubah. Ngebayangin gitu. Iya, at least di pikiran gue. Every man has its own hobbies, his own hobbies. Ya, balik ke topik. Itu nggak menyesatkan jemaat. Iya betul. Itu nggak menyesatkan. Cuma mempertanyakan mereka kenapa mereka nonton video ini. Cuma dah, maksud gue balik lagi adalah sudut pandang jemaatnya ya. Gue ngerasa sekarang, karena mungkin efek di gue ya. Gue ngerasa sekarang khotbah dan ibadah di gereja tuh seakan-akan gak relevan. Ini gue gak tahu ya, gue buka topik baru soalnya. Karena semua tuh lu bisa dapetin ketika lu punya interaksi pribadi sama Tuhan. Ketika lu membaca Alkitab, ketika lu bersaat teduh, ketika lu bahkan sesimpel lu memikirkan kenapa ya Tuhan bikin sistem seperti ini, kenapa ya Tuhan menciptakan kepribadian mengizinkan kepribadian seperti ini ada. Kadang-kadang tuh hubungan pribadi lu sama Tuhan tuh membuat lu mempertanyakan ketika lu bergereja gitu. Ketika lu dia mendengarkan khotbah, ketika lu bernyanyi, dan lu akan berpikir kayak enggak, gue nggak harus melakukan itu di tempat ini gitu. Gue mendapatkan teman-teman komunitas, yes benar apa yang dari tadi kita bahas gitu, itu benar. Tapi ketika lu beribadah, tanda kutip ibadah, lu ibadah dengan Tuhan tuh nggak harus di dalam tempat ini, gereja. Lu ibadah dengan Tuhan tuh bisa dimanapun. Yang akhirnya membuat ibadah tuh udah nggak relevan. Nah gue pengen nanya opini lu nih, apakah gue bener atau enggak? Anggaplah itu kasus gue ya, cerita gue. Tapi gue yakin bukan cuma gue nih yang ngalamin gitu. Gue pengen tahu, apakah itu berarti nggak masalah gitu? Jadi nggak masalah ketika lu bisa bertumbuh di mana aja tanpa gereja. Tanpa gedung gereja tanpa dan gereja. beribadah di gereja. Yes, betul. Oke, tanpa beribadah di gereja ya. Tanpa beribadah di gereja. Jadi lu punya komunitas. Gue mengerti perasaan lu, komentar lu ini, termasuk misalnya ada yang mengatakan kok sorry ya, gue bertumbuhnya tuh justru di komsel-komsel, komunitas sel. Yes, right. Dan di gereja ini gue cuma jadi rutinitas doang. Gue rasa kering. Banyak gak? Banyak banget. Dan gue relate dengan perasaan teman-teman itu. Gue relate dalam arti apa? Dalam arti gue mengafirmasi perasaan, pengalaman yang lu rasakan gitu. Yang lu rasakan bahwa gereja gak menjadi ekosistem yang baik buat gue bertumbuh. Justru di luar gereja lah ternyata, di luar program gereja lah ternyata gue bertumbuh. Gue punya teman-teman yang bikin gue bertumbuh. Gue justru fruitful, justru pembahasan sharing-sharing firman Tuhannya fruitful banget. Di gereja malah gue gak dapet. Gue mengafirmasi itu. Ya. Nah cuman begini. Kita mesti mempertimbangkan bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus itu juga pernah bilang pada titik ekstrim. Para ahli Taurat itu sudah menduduki kursi Musa. Jadi kamu lakukanlah apa yang mereka perintahkan, tapi jangan ikuti keteladanan mereka. Ini tidak apple to apple ya. Gue bukan bilang berarti di gereja itu udah para ahli Taurat orang Farisi, bukan. Tapi maksud gue tuh gini, maksud gue adalah kalau engkau merasakan ketidakidealan bahwa gereja seharusnya menjadi tempat di mana kamu bertumbuh dengan baik, kamu mendapatkan pemimpin yang kamu bisa teladani, pemimpin yang mengarahkan pertumbuhan rohanimu yang baik, that's too good to be true. Tapi pada zaman Yesus pun itu tidak terjadi. Bahwa ternyata dari institusi agama itu justru kita melihat, kok gini ya gitu. Kok nggak ideal ya, kok nggak seharusnya ya gitu kan. Nah maksudnya zaman Yesus aja udah punya, udah ada kayak begitu. Jadi lu jangan terlalu berharap lebih. Paham ya? Jangan terlalu berharap lebih. Nah, tapi di satu sisi yang sama, lu mesti ingat satu hal dengan jelas. Buat teman-teman, bukan cuma lu aja, yang lain kan. Bahwa pertumbuhan rohani itu harus sesuatu yang kita kejar. Makanya gue akan sangat mensupport yang namanya komunitas-komunitas itu. Karena pada akhirnya gereja bukan secara institusi, tapi itulah gereja yang sebenarnya. Gereja yang sebenarnya itu adalah komunitas orang percaya yang belajar untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Jadi pada definisi esensi gereja,
Kalau lu sudah ada pada komunitas itu, ya lu ada di gereja sebenarnya. Cuman jangan hanya karena kejadian ini membuat kita malah kepahitan sama gereja. Keren. Itu jangan. Banyak tuh. Iya. So. Banyak yang kepahitan sama gereja. Jangan gitu. Jangan. Artinya gini, lu merasa marah karena ini tidak ideal, tidak seharusnya. Oke, iya. Tapi marah tidak harus berakhir pada dendam. Marah tidak harus berakhir pada kepahitan. Jangan juga lu kepahitan sama gereja, jangan juga kepahitan sama pemimpin gereja. Udahlah gitu. Ya kan? Justru gini, pertanyaannya sekarang gini, buat ada beberapa teman-teman kan sebenarnya yang prinsipnya tuh begini, kok gue gak ke gereja? Tapi kalau hari Minggu gue cari khotbah yang bagus. Ya kan? Kalau ini gue ini, iya. Oke, itu oke. Cuman begini. Menurut lu, kalau lu adalah seorang orang tua, anak lu melihat lu gak ke gereja, dan lu berkilah bahwa, oh gue nonton YouTube aja. Menurut lu, pertumbuhan rohani anak lu akan baik atau tidak? Tentu tidak. Kurang lah. Jadi anak lu akan bilang gini, oh gue juga gak mau ke gereja. Bagus nak gitu. Gue gak mau juga ke sekolah minggu gitu. Menurut pertumbuhan rohani anak lu akan baik gak? No. Kita gak bisa memungkiri ya, bahwa jauh dalam hati kita paling dalam, we still need the church. Setidaknya itu menjadi bagian dari disiplin rohani kita yang baik. Ada amin, saudara-saudara? Amin, haleluya. Kita butuh untuk ke Gereja. gereja. 361. 361. Gua ngerti maksud lu. Najis juga lu ya. Nggak, karena Nah, jadi kita nggak bisa pungkiri. Jauh dalam hati kita yang paling dalam, kita tetap butuh gereja. Meskipun gereja itu bikin lu kering. Ya semoga lu kering ininya nggak sampai kering juga dompetnya. bener kadang tuh gue belajar hidup tuh simple. Kalau lu lagi kepahitan cari yang manis. Kalau lu kering ya dibasahin. Hidup tuh simple, jangan dibikin ribet. Iya. Julis Jadi maksudnya gini, buat beberapa rekan-rekan yang masih bertahan di gereja, puji Tuhan. Haleluya. Ya, Anda top. Ya, dalam arti ya, saya rasa itu bagian kita. Bagian kita dalam mendisiplin diri juga untuk kemudian punya satu disiplin yang baik. Tetap ke gereja, jangan tidak ke gereja. Begitu. Urusan untuk pertumbuhan dan sebagainya, ya kita juga harus berusaha. Ya udah, carilah juga khotbah-khotbah yang baik, carilah komunitas yang bikin kita bertumbuh. Tapi ada bagian tertentu kita nggak bisa pungkiri. Kita tetap butuh ke gereja. Iya. Baca sumber. Itu bagian dari apa? Disiplin rohani kita. Gitu loh. Yang gue bisa paham kalau sampai hari ini mungkin ada teman-teman yang belum ke gereja. Ya sudah, gue juga paham kok. Gue ngerti juga. Tapi kalau selamanya begitu, itu salah. Iya gak sih? Iya. Ya lu memang mesti butuh gereja. Lu butuh untuk datang ke gereja. Apalagi nanti one day, lu akan dikenal oleh orang-orang. Lu dilihat oleh keluarga, oleh anak, atau oleh orang-orang sekeliling. Bagian disiplin rohani apa yang lagi lu bangun. Nah itu penting. We still need the church. Udah. Kita harus dengan humble mengatakan itu. Kita butuh gereja. Umat Pilihan. Bukan kita lah gereja. Kita butuh. Udah stop. Karena udah sampai sini. Ya kita need the church. Lu udah lihat jam pasir? Iya bisa gue lihat jamnya antara konsisten dan enggak. Ini jamnya Enggak. Ubik ya. Oh, iya, Jamnya Ubik ya. Gue merasakan lebih Tapi lu merasakan lebih tebel. keterkoneksian nggak? Lumayan. Makasih, selamat datang. Gara-gara TV-nya sebenarnya. Selamat Itu datang. Ada Hello God-nya. Selamat datang, selamat bergabung. End of an era. Gila. Ini meresapi baik-baik TV ini. Berbahagialah engkau yang nonton sampai akhir. Akhir episode ini. Karena kayak in frame gue dan Ko Andre, this is might be the last time kita menggunakan looping ini. Might be. Kodenya keras sekali sebenarnya. Iya, tapi ya kembali pada tuntunan Tuhan. Kalau udah sampai sini, gue rasa Tuhan gak stop. Gue rasa Tuhan gak Amin. Tuhan Amin. tidak akan stop. Tuhan tidak akan stop. Pekerjaan Tuhan harus terus dilanjutkan. Menggunakan jubah apa itu nggak penting. Ya,
Benar. Ya kan? Betul. Pekerjaan Tuhan harus tetap berjalan. Betul. Karena apa? Karena tuayan banyak, pekerja sedikit. Betul. Terjadilah sesuai kehendaknya. Amin. Bukan kehendak dia. Jadi kita kehendak kita bukan dinilai oleh institusi. Kita dinilai oleh Tuhan. Keren. Terima kasih. Puji Tuhan. Kalau kita teman-teman kita minta dukungannya untuk dukung selalu pelayanan Ko Andre di dalam hidupnya. Kalau di chat nggak emang lama dibalasnya tapi dukung. Nah tuh kan dia sampai batuk saking benernya itu. Ampunilah. Tapi doakan dan dukung selalu. Double D. Doakan dan dukung selalu. Amin. Untuk Ko Andre pelayanannya Cubic Gereja Tinggi 60. DLL. Iya. Gue gak tahu DLL-nya apa. Dan kita minta tolong teman-teman untuk follow selalu sosial media kita Hello God. Ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa nonton episode ini di Noise dan Spotify. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi kita selagi masih ada. Ada di App Store dan di Play Store. Karena sebentar lagi mungkin kita akan mengganti era yang baru. Segala masa Ada musanya. balik lagi segala musa ada masanya. Setiap musa ada masa ya. Segala misi ada masanya. Ada masanya. Iya gitu kan. Akan ada Yosua dan nabi-nabi yang baru. Iya. Literally banyak nabi-nabi. Permasalahan kita hari ini adalah kita membangun kingdom. Itu permasalahan pelayanan Kristen hari ini. Bukan. Termasuk gereja. Bukan. Kita membangun our own kingdom, not God's kingdom. Keren. Apa akhirnya, apa pembedanya antara itu? Pembedanya adalah kita jadi terusik ketika ada orang berlainan paham sama kita. Ketika ada orang berlainan jalan sama kita, ketika ada orang yang kemudian berlainan visi sama kita, berbeda selera dengan kita jadi terusik. Why? Karena kita lagi build our own kingdom. Dan itu harus aware. Banyak gereja sudah mapan, institusi pelayanan Kristen sudah mapan, jatuh pada hal itu. Tanpa sadar mereka build their own kingdom, not God kingdom anymore. Gue tambahin kayak penutup khotbah ya. Pertanyaan reflektif, apakah Anda membangun God's kingdom atau your kingdom? Keren. Kalau di ending khotbah, ending postingan selalu ada pertanyaan reflektif. Lalu kemudian air hafalan. Thank you, Ko Andre, for Thank today. Thank you, Kevin, Sophie, ada Lauren juga. Thank you, teman-teman semua for watching Hello God on Topic. Where Hello God will always be on topic. Semangat banget. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God. Hello God. Dan welcome to Ubik Media Ministry. Stop. Gila, seru ya? Hampir sejam tuh. Udah nih. Udah itu. Hampir sejam tuh.